Saya terus terang saja dengan kehadiran mereka begini banyak memacu saya untuk berpikir dan harus berbuat untuk rakyat. Kasihan tanah begini subur. Hanya bisa luar biasa. Saya ketika melihat masyarakat antusias begini, bulu badan saya merinding. Dan itu secara naluri itu artinya bahwa mereka mengharapkan agar supaya kalau jadi bupati urus sama mereka. Jadi saya tadi bulu badan saya merinding begitu lihat masyarakat begitu banyak datang di Pantai Taberek, ya. Transportasi umum tidak ada, tapi mereka ini ribuan orang. Saya kira sekitar 4.000 orang datang seperti begini, luar biasa. Ya, menaruh harapan. Saya beritahu sama Pak HMS, saya bilang Pak HMS, ini masyarakat menaruh harapan kepada kita. Apa yang kita sampaikan program pro rakyat, seperti buat kebun, pacul tanah rakyat. Kemudian mereka semua harus di-cover melalui perlindungan kesehatan yang namanya Universal Health Coverage. Kita harus ini. Kemudian kita buat itu infrastruktur jalan dan jembatan dan infrastruktur pencegahan dan penanganan bencana, serta kita buka lapangan pekerjaan untuk anak-anak generasi muda. Saya terus terang saja dengan kehadiran mereka begini banyak memacu saya untuk berpikir dan harus berbuat untuk rakyat. Kasihan tanah begini subur, Melaka ini kan tanah begini subur, dan 80% bahkan sampai 90% mata pencaharian mereka adalah di bidang pertanian. Oleh karena itu fokus kegiatan kita harus untuk menunjang pertanian. Nah, APBD kita itu terbatas, tapi di tahun awal pemerintahan Kabupaten Melaka harus kita fokus untuk meningkatkan di bidang pertanian dan infrastruktur yang menunjang untuk pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Melaka. Saya selama 4 bulan saya belusukan mengunjungi keluarga-keluarga. Mereka tidak menuntut banyak. Yang pertama, mereka punya kebun agar supaya makan minumnya itu bisa tersedia. Yang kedua, kalau mereka sakit supaya bisa di cover oleh pemerintah karena mereka tidak cukup punya kapital untuk membiayai kesehatan. Dan yang ketiga, infrastruktur jalan dan jembatan supaya nilai uang itu dari satu wilayah dan satu wilayah itu nilainya sama. Karena kalau infrastruktur jalan dan jembatan itu tidak ditata, maka kemahalan harganya dari satu wilayah dan wilayah lain itu sangat berbeda. Terus yang keempat, harus buka lapangan pekerjaan ya, kepada masyarakat kita, tidak hanya melalui lapangan pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah, juga harus oleh pihak swasta. Ini yang membuat saya semangat, membuat saya tanpa mengenal lelah ketika saya memimpin Melaka ini, agar supaya tanah subur, tanah yang belum dioptimalkan kekayaannya itu dapat kita optimalkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Boleh ya euforia untuk pilkada ini, tapi jaga ketentraman, jaga kedamaian, jaga kekeluargaan ya, dan beri kesempatan kepada kami para paslon untuk ikuti pilkada 2024 ini, supaya kami datang menawarkan program-program pro rakyat dan rakyat silakan menilai. Macam seperti saya, itu saya sudah ada pengalaman pada tahun saya memimpin 2016-2021. Kemudian yang pasangan yang lain sekarang ini kan sedang memimpin mulai 2021 sampai dengan sekarang ini ya, dan akan berakhir pada pelantikan bupati hasil pilkada 2024 ini. Oleh karena itu rakyat silakan memilih ya. Dan saya himbau juga kepada para paslon, tidak usah kita saling mencederai, karena kita semua anak-anak Melaka. Kita harus saling membesarkan, dan juga kita tidak boleh menjadikan rakyat objek untuk memenangkan kita dengan cara-cara yang tidak terhormat, seperti janji-janji yang tidak mungkin dilaksanakan.
kemudian dengan memberi harapan-harapan yang tidak bisa dikerjakan. Kemudian tidak boleh menggunakan kewenangan kekuasaan untuk menghalang-halangi maupun untuk memaksa untuk menghadiri kegiatan-kegiatan seperti ini. Biarlah pesta demokrasi ini dirasakan oleh rakyat betul-betul bahwa ini sebuah pesta, bukan sebuah ketegangan. Dan juga kami menyampaikan terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan, Pak Kapolres, Pak Dandim, yang dengan jerih payah, dengan susah payah bersama dengan para anggotanya telah berusaha untuk menjaga kedamaian, keamanan di daerah ini, sehingga pesta demokrasi yang dirancang, yang ditetapkan oleh negara Republik Indonesia melalui Bapak Presiden dan DPR RI dan DPD dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya dengan menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga rakyat merasa bahwa ini betul-betul pesta, bukan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang membahayakan.